Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FOI Podcast by Overheard the Friends with Benefits and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya teman-teman? Sobat Nganu dimanapun kalian berada, thank you so much yang selalu setia mendengarkan FOI Podcast. Dan oke, sebelum gue mulai jauh, buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin bareng Koko Jackson, lo boleh dengerin dulu di hari Senin kemarin. Ataupun yang mau dengerin Kamis kemarin, boleh banget langsung dengerin dulu sebelum dengerin episode ini. Oke, thank you. Dan juga jangan lupa, gue mau ngingetin sebelum kita mulai untuk kasih rate bintang 5 di FWB Podcast on Spotify. Dan juga jangan lupa untuk follow, karena setiap episode terbaru, kalau lo lagi sibuk ataupun gimana, nanti akan ada notifikasi yang muncul ke lo gitu loh. Ya, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, dan hari ini gue kebetulan juga lagi ada buru-buru, mau ada kondangan ya, gue mau ada kondangan nih hari ini nih. Jadi kayaknya gue harus menyempatkan waktu dulu untuk take. Ya semoga sih besok bisa upload tepat waktu. Mungkin gue nggak tahu langsung bisa langsung bisa gue edit hari ini atau enggak. Bentar. Oke, ya jadi begini nih ceritanya. Ada salah satu orang yang baru masuk ke DM message gue, kiriman dari cowok. Dari paragraf pertama sih dia berharap untuk dibacain dan bisa dijadikan pelajaran untuk dia ataupun untuk lo semua di Sobat Nganu. Jadi langsung aja ceritanya gini. Oke, halo Min, gue mau cerita. BTW akhirnya bisa catch up juga dari episode 1 sampai yang terakhir. Gue berharap banget cerita ini bisa dibacain dan semoga bisa buat pelajaran buat gue dan semua pendengar lo nih Min. Oke, thank you bro. Oke, ini pengalaman FWB gue yang jadi pelajaran hidup paling epic yang gue rasain. Jadi sorry ceritanya agak panjang. Oke, gak apa-apa, ya namanya juga cerita ya, namanya panjang. Pertama kalian dulu gue cowok 31 tahun dan sepanjang umur gue single. Yap, 31 tahun single. Jadi tau lah ada banyak pent up energy, feeling dan sex drive. Dan gue juga merasa kesepian. Jadi ceritanya gini, pertama kali kenal sama cewek ini sebut aja namanya Sari, bulan Agustus tahun 2020. Waktu itu gue kerja di kota S, Jawa Tengah. Mana tuh? Ya lu cari aja deh ya. Awalnya kita chatting biasa aja, sampai akhirnya kita mutusin untuk ketemuan. Setelah ketemu, dia itu fetish gue banget Min. Bodinya kecil gitu tapi boobsnya mantap. Gue ketemu sampai 2 kali di bulan Agustus itu. Bulan September gue balik kampung nih, ke kota asal gue yang jaraknya 5-8 jam perjalanan dari kota S tersebut. Saat kepisah kontakan kita makin erat, dan yang awalnya cuma chatting, lama-lama kita telepon dan lama-lama video call, bahkan sampai sleep call. Di sini gue udah lama banget single, ngerasa seneng banget karena akhirnya punya temen yang bisa ngasih perhatian dan dikasih perhatian. Oh iya Min, si Sari ini sama gue beda agama dan beda ras. Jadi untuk jalan ke arah yang lebih serius susah. Oke. Kita kontakkan hampir tiap hari ya. Chatting ya, video call, dan tiap malam kita sempetin untuk sleep call. Awalnya gue jalan ini tanpa perasaan apa-apa karena gue tahu bahwa kita beda dan hubungan ini. Kita ini susah untuk dibawa kemana-mana, tapi karena emang nganggur dan nggak punya siapa-siapa, gue ngasih perhatian sama dia, kayak beliin makanan sama hadiah kecil gitu buat dia. Bulan Maret 2021 gue main ke kota S lagi. Gue jarang ke kota S karena gue ada kerjaan, jarak kota S ke kota asal gue juga cukup jauh. Gue kontak si Sari buat nemenin gue selama di sana dan dia mau. Gue ajak dia jalan-jalan, jemput di kosannya sampai malam. Karena ada malam, gue ajak Sari untuk nginep bareng gue dan dia mau nih. Dalam hati gue seneng banget kapan lagi ya akan bisa nginep bareng cewek. Sampai di hotel kita langsung rebahan. Di sini gue curi-curi kesempatan untuk cuddling dan kiss, dan dia juga nggak menolak. Gue mulai lanjutin baju bagian atasnya dan emang boobsnya bagus banget. Gue grepe-grepe dan ciumin bodinya. Waktu mau sampai bawah gue ditahan, katanya nggak mau. Gue bujuk tetap nggak mau. Kita kontakan kayak biasa sampai bulan April 2021. Tiba-tiba si Sari menghilang, nggak bisa dikontak sama sekali. Gue bingung dan uring-uringan. Di sini gue sadar kalau gue udah baper. Seminggu kemudian si Sari kontak gue lagi. Dia cerita bahwa dia baru aja putus sama cowoknya si G. Di sini dia baru cerita bahwa dia nikah siri sama si G dari bulan Desember. Berarti si Sari ini udah nikah bangsat. Di sini dia baru cerita nih bahwa dia nikah siri sama si G dari bulan Desember.
dia juga cerita bahwa si G ini udah punya istri dan anak gitu. Jadi dari ceritanya dia mau dinikahin karena si G itu banyak bantu dia dari segi finansial, bukain usaha, ngasih duit bulannya dan seterusnya. Mereka juga LDR sih. Si G ini tinggal di kota sebelah yang kurang lebih 2-3 jaman dari kota S. Mereka ketemu kurang lebih 1 bulan sekali. Gue ada rasa kecewa karena selama ini si Sari udah nutupin itu semua dari gue. Kita lanjut kontakan tiap hari, chatting, video call, sleep call. Gue yang merasa udah baper makin banyak bantu dia yang awalnya cuma ngirimin makanan, ngirimin obat waktu dia sakit, ngirim hadiah kecil-kecilan, sampai akhirnya ngirim duit buat bantu-bantu modal dia. Dan gue bucin, Min. Ini baru setengah, minum dulu, Min. Oke, lanjut. Rasanya gue minum, cuman di desk meja gue kerja ini lagi nggak ada minuman. Ya oke, kita lanjut. Kita video call dan sleep call tiap hari. Sebenarnya yang diobrolin juga nggak banyak. Kita nggak punya banyak topik yang cocok. Paling tanya kabar dan ntar ditinggal nonton film sampai Sari tidur. Tapi pas udah mau tidur itu Sari pasti bilang jangan ditutup teleponnya dan akan marah kalau misalnya teleponnya gue matiin. Gue sih seneng-seneng aja ya. Seenggaknya kalau malam jadi ngerasa ada yang nemenin. Mana dia cewek dan cantik pula, makin sayang lah gue ke dia. Sampai pertengahan tahun 2021 si Sari mulai ngilangin lagi 2-3 hari gak bisa dikontak. Ya gue sebenarnya kesel kalau dia gak bisa dikontak. Tapi orang yang namanya temen juga gak berhak ngelarang dan ngatur-ngatur dia. Gue sempet beberapa kali bilang kalau gue capek dan mau pamit, tapi pasti selalu ditahan. Dia minta maaf, jelasin kondisinya dan minta gue supaya jangan pergi. Di sini gobloknya gue mau aja dan memutuskan untuk bertahan karena sayang. Apalagi Sari pernah bilang ke gue dia ada kista dan sering kumat. Jadi ada rasa kasihan juga. Hubungan kita berlanjut sampai bulan Oktober 2021. Kontakan sleep call, video call diwarnai hilang-hilangan kayak biasa. Gue juga masih sering kirimin dia makanan dan banyak bantu dia. Di akhir bulan dia bilang mau daftar kerja karena dia ngerasa usahanya stagnan dan kurang memenuhi. Stagnan itu apa sih? Maksudnya stuck kali ya. Stuck dan gak ada perkembangan, gak ada growth ya. Dia dapat kerjaan karena ditawari temennya cowok, sebut aja namanya Sidik. Ini bukan Sidik ya, tapi sebutannya si DICK gitu ya. Setelah si Sari kerja, hubungan kita makin kerasa jauh. Dia makin jarang chatting dan waktu untuk video call dan sleep call pun berkurang. Gue maklum sih, mungkin sibuk. Gue juga sempat tanya ke Sari apa dia udah punya gebetan baru. Jawabannya dia nggak ada gebetan dan dia cerita juga bahwa banyak yang deketin tapi rata-rata buaya dan katanya nggak ada yang seromantis gue. Hahaha. Suara buaya betina nih kayak gini. Oke, November 2021. Gue main lagi ke kota S. Awalnya sengaja gak ngabarin karena takut ganggu kerjanya. Tapi akhirnya gak tahan juga buat ketemu. Akhirnya kita ketemuan lagi dan gue ajak dia nginep lagi. Awalnya dia gak mau, tapi setelah dibujuk akhirnya mau juga. Malam itu gue ajak dia buat having sex, tapi dia juga nolak dengan alasan karena kekistanya dan sakit kalau having sex. Gue gak maksa dan ngertiin kondisinya. Gue cuma cuddling dan kissing. Dan gue minta dia buat hajain gue daripada kentang dan dia mau. Waktu ketemu dia cerita mau operasi kistanya itu. Gue bilang kalau butuh bantuan gue bantu sebisa gue. Setelah balik ke kota asal gue kontakan lagi. Tapi aku rasa hubungan kita makin lama makin jauh. Dia makin gak punya waktu buat gue. Dan kalau chat pun kerasa banget cuek dan gak ada perhatian. Soalnya kerjaan dia sering bareng Sidik. Ini bukan Sidik. Lo sobat ngandung yang namanya Sidik, I'm so sorry ya. Bukan lo. Tapi ini DICK. Yang sekarang jadi manajer ya nih. Oke. Mereka sering banget pergi bareng dan keluar kota bareng. Dia cerita Dik juga sudah beristri, tapi ada problem sama istrinya. Sebenarnya kedekatan si Sari sama Dik ini bikin gue gak enak gitu loh. Cuma gue sadar gue ini cuma temen dan gak berhak untuk apa-apa. Minum lagi, Min. Ini udah selesai. Sorry banget kalau panjang nih. Tolong ada yang minum. Gak, gue take di kamar gue. Oke. Desember 2021. Tiba-tiba dia tanya kalau misalkan dia punya pacar gimana. Langsung gue jawab mungkin ada baiknya kita jaga jarak aja karena lo dan sudah ada yang sayang dan udah ada yang merhatiin. Tapi dia mau ke gue supaya tetap kayak biasa. Gue akhirnya tanya ke dia tentang hubungan kita. Sebenarnya kita ini apa sih? Temen tapi sayang. Temen tapi kalau pergi dilarang. Kan bingung kan ya? Dia gak jawab, Min. Januari 2022.
Dia berkabar kalau operasinya bulan Februari dan minta gue untuk nemenin dia operasi. Saat ini gue udah ngerasa bulat untuk pamit ke dia. Gue ingin untuk nemenin dia operasi sekalian pamit untuk terakhir kali ketemu sama dia. Akhir Februari 2022 gue datang lagi ke kota S, nginep di rumah sakit dan nungguin dia operasi. Waktu datang gue bawain bunga untuk dia dan dia seneng banget karena dia pernah cerita belum pernah dikasih bunga oleh siapapun. Sebelum operasi gue sempetin dulu untuk pamit ke dia nangis kejar. Gue yang ngerasa gak tega tanya lagi ke dia, sebenarnya kita nih apa? Dia gak jawab. Terus gue ngomong, kalau kamu mau hubungan kita terus berlanjut, kamu datang ke kotaku, jawab pertanyaanku, jelasin ke aku. Malamnya di operasi, waktu operasi dia nitip semua handphonenya ke gue dan karena kepo gue buka-buka semua chattingnya. Di sini gue baru tahu kalau selama ini dia udah tutupin banyak hal dari gue. Selama ini dia udah balikan sama mantan si G dan juga berhubungan dengan manajernya Sidik. Bahkan di situ gue ngerasa hancur men, marah, sedih, kecewa tapi masih sayang. Bingung banget rasanya. Pengen gue beresin barang-barang gue dan cabut dari rumah sakit tapi nggak tega lihat kondisinya yang habis operasi. Besok paginya gue pamit, gue cium keningnya dan minta kalau dia udah sembuh, dia harus nemenin gue di kota gue. Dan itu terakhir kalinya kita ketemu. Kondisinya memburuk setelah operasi, ternyata ada ususnya yang pecah dan keracunan di seluruh tubuh. Awal Maret 2022 dia meninggal. Innalillahi. Percaya atau enggak, anjing gue langsung kayak speechless gitu. Percaya atau enggak min, waktu jam dia meninggal tiba-tiba gue ngerasa kalau dia pamit, pesannya terakhirnya dia juga saat dimakamkan dia minta bunga yang gue dibawakan ke makamnya. Dan oh ya min, gue sempat ketemu sama manajernya si Dick ini dan juga kontakan sama suaminya si G waktu dia sakit. Oke, segitu aja min, epic FWB story. Sorry kalau kepanjangan karena emang serumit itu ceritanya. Makasih banget min kalau cerita ini bisa dibacakan. Sukses terus min. NB, kemarin gue sempat ngerasa depresi karena kejadian itu, tapi akhirnya sekarang pelan-pelan memaafkan dan merelakan semua kejadian itu. Ini akun utama gue, tolong dirahasiakan ya min, identitas gue. Oke. Mantap. Oke. Thank you bro. Gila sih, gue salut sama lo. Salut dengan perjuangan lo, let's say yang gue yakin kalau gue tahu lo single, cuman ketika lo sudah serius dengan seseorang dan lo ngerasa nyaman dan lo ngerasa orang itu penting dan worth it untuk diperjuangkan, lo bisa sebaik itu sama orang. Ya let's say lo bisa memanusiakan manusia lah, anjay. Thank you man. Oke, jadi di sini gue merasa ada kejanggalan. Satu, si Sari ini ya, ini kan nama samaran ya. Si Sari ini juga menurut gue mungkin dia aku nggak tahu sih. Ya I'm so sorry juga, sebelum bahas si Sari ini kan orangnya juga sudah meninggal. Jadi semoga ya diberikan yang terbaik lah di sisinya gitu ya. Dan juga kalau misalnya dibahas dari cerita ini adalah ketika lo juga harus bisa gimana ya, lo gue sih tahu maksud lo baik gitu. Dan ketika lo sudah sayang sama orang, lo tuh bakal buta ataupun lo bakal kayak apapun bakal lo kasih ke dia gitu. Cuman ketika orang yang lo kasih itu melakukan hal seperti ini gitu loh, ada saatnya lu juga harus berpikir secara logika dan secara logis untuk tidak terlalu memberikan effort yang berlebihan terhadap seseorang atau let's say itu teman lo gitu loh. Dalam konteks FWB, benefits mutualism di sana, ketika lo sudah bertukar benefits dan adanya sebuah benefits, ya it's okay, it's good for you. Tapi jika di sini lo merasakan hal-hal yang kayak kok gue dimanfaatin, karena gue bacanya ini dimanfaatin aja. Dari dia yang pertama gak jujur kalau sudah nikah siri, dia yang dekat dengan manajernya. Jadi lebih baik untuk tidak dilanjuti. Ya walaupun memang buta ya, pacaran ya buta lah, masa gak tahu ya kan. Jadi better, ya ini bisa benar-benar bagus banget ceritanya untuk dijadikan pelajaran. Ketika lo memberikan sesuatu hal, memberikan sesuatu apapun itu, barang, jasa, bantuan dan segala macem, tolong dipikir 2 kali ketika orang yang diberikan ini bisa dipercaya atau tidak gitu loh. Sesekali awal ketika lo masih percaya ya oke, tapi ketika sudah ada suatu tindakan yang membuat lo jadi tidak percaya lagi sama dia atau ada hal yang ditutup-tutupi oleh dia, please stop doing this coy. Jadi ya semoga apapun kebaikan lo yang lo lakukan ini akan kembali ke diri lo. Lo akan menemukan seseorang. Jika lo kesepian, lo akan menemukan orang yang bisa bareng sama lo. Semoga dengan lo baik,
energi baik atau orang-orang baik akan datang kepada lo. Gue yakin itu karena gue juga merasakan yang sama. Ketika gue baik sama orang-orang baik akan datang ke gue, energi baik akan datang ke gue. Jadi untuk lo gue cuma mendoakan agar cepat healing karena depresi itu tidak baik. Coba cari teman baru lagi, buka networking lagi. Ya gak mesti cewek, lo cari temen cowok yang sefrekuensi aja sama lo, mungkin lo. Dan kalau misalkan lagi depresi, please jangan sendirian di kamar karena berbahaya banget. To be honest, akan ada rasa-rasa ingin bunuh diri, itu tidak baik ya. Semoga sih lo bisa dalam artian ya lo move on, ikhlasin apa yang udah lo kasih, udah lo beri, soalnya lo baik. Ya kalau dari cerita ini ya, cuman gue gak tahu dari sisi si Sarinya juga. Ya kita doakan sama-sama yang terbaik untuk dia dan lo. Jadi kalau bisa FWB sama orang yang single, walaupun emang sucks banget ketika tahu dia udah nikah atau punya pacar dan segala macam. Jadi lo harus hati-hati juga. Dan for make sure untuk FWB itu lebih baik dengan teman yang sudah kita kenal lama, tahu di mana rumahnya, orang tuanya atau statusnya dan kuliah kerja di mana gitu. Ya gitu aja mungkin dari gue ya. I'm so sorry kalau misalnya gue ada salah-salah kata atau ada salah-salah kata yang bikin lo gak nyaman, para pendengar sobat ngeliat dimanapun kalian berada. Tetap hati-hati, scam di mana-mana. Kadang ya kita sudah sehati-hati pun juga tetap bisa kena aja gitu. Jadi tetap jaga privasi kalian, hati-hati. Handphone kalian itu adalah hal yang bernilai dan tidak boleh dibuka-buka oleh orang lain. Jadi percaya boleh, tapi harus ada batasnya. Dan ketika sudah tidak bisa dipercaya lagi ya, please stop doing shit. Doing kayak yang gak penting atau ya enough gitu, lo batasan lah. Oke, gitu aja. Kayaknya udah lengkap ya gue ngasih advice. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk semuanya. Thank you banget bro sudah bercerita di sini. I'm so sorry kalau misalkan ada salah kata ya. Gue doakan lo yang terbaik. Dan juga mungkin untuk pasangan lo yang waktu itu juga semoga dapat tempat yang terbaik juga. Oke. Akhir kata dari gue, jangan lupa untuk follow Instagram @overtvb. Yang mau kirim cerita kayak gini, ceritanya bagus, kirim ke @overtvb podcast. Atau yang mau mau sama gue. Ya oke gitu aja ya. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overtvb. Terus juga di Spotify-nya jangan lupa untuk di follow untuk mendapatkan informasi terbaru dari episode terbaru di Spotify @overtvb podcast. Kasih rate bintang 5. Gitu aja akhir kata di sini. Gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya and see you. Bye bye.